Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok saya yaitu kelompok 3 akan membahas materi mengenai social security, income, dan redistribution. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak pembahasan dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan membahas tentang jaminan sosial atau social security. Nah, jaminan sosial itu apa sih? Jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk masyarakatnya demi keberlangsungan hidup yang layak. Nah, apa sih fungsi dari social security itu? Nah, di sini kelompok kami akan lebih membahas jaminan sosial ketenagakerjaan atau yang sering dikenal dengan jam sostek. Selama masa kerja tenaga kerja, maka sistem dan para pemberi kerja akan memberikan kontribusi melalui kelonggaran pada masa penggajian. Nah, selama pensiun, anggota berhak menerima pembayaran bulanan berdasarkan kontribusi yang sudah diberikan untuk perusahaannya, dan mereka akan dibayar dengan pembayaran yang sudah ditetapkan secara real, dan hal itu akan terus berlangsung hingga mereka hidup, selama mereka masih hidup. Nah, jaminan sosial juga menyediakan asuransi terhadap kemungkinan hidup lebih lama dari waktu yang diharapkan, dan karenanya secara prematur atau sebelum jangka waktu yang ditentukan, semua itu akan diakumulasikan untuk pensiun. Nah, di sini kita perlu memahami kenapa sih orang-orang itu sangat menginginkan sangat menginginkan asuransi tersebut kayak begitu. Karena ada sesuatu ketidakpastian dalam kehidupan dan kematian seseorang. Mungkin anggaplah si A ini sudah menargetkan bahwasanya nanti mungkin umurnya sampai 65 tahun begitu, 65 tahun, maka dia harus mengumpulkan uang dan ketika di masa dia sudah meninggal itu masih meninggalkan harta untuk keluarganya begitu. Nah, atau mungkin ketika usia 65 tahun dia sudah ingin berleha-leha kayak gitu, jadi dia setelah umur 65 tahun itu dia tidak ingin bekerja, tapi masih dapat dari manakah uang untuk keberlangsungan hidup itu. Nah, begitu. Jadi sangat perlu asuransi tersebut. Mungkin ketika ada kematian mendadak itu dia bisa meninggalkan harta kekayaan berupa asuransi tersebut, atau mungkin ketika masa pensiun nanti ada tunjangan seperti itu. Nah, asuransi jiwa ini tidaklah murah. Mereka harus membayar biasanya dengan memotong gaji mereka. Nah, kenapa mereka lebih memilih menggunakan asuransi jiwa padahal lebih enak untuk dikonsumsi? Nah, mereka itu tujuannya untuk menghindari resiko dari apa? Seandainya jika dia itu meninggal, dia bisa menjamin konsumsi keluarganya begitu. Bisa dikatakan dia rela untuk mengkonsumsinya dengan membeli tunjangan tahunan untuk jaminan pembayaran selama pensiun. Nah,
Lalu, apa sih keuntungan pemberi jaminan sosial? Semakin sedikit uang yang dihasilkan pemberi jaminan sosial, ini berarti harga yang harus dibayar untuk memperhitungkan harapan penerima jaminan sosial. Permasalahannya aksesnya, karena penerima jaminan sosial dalam sebuah tunjangan mungkin lebih tahu tentang harapan hidupnya daripada pemberi jaminan. Jika pemberi jaminan mengenakan biaya maksimal berdasarkan harapan hidup rata-rata di seluruh penerima jaminan sosial, ini akan menjadi kesepakatan yang buruk bagi mereka yang memiliki harapan hidup yang lebih rendah, dan kesepakatan yang baik bagi mereka yang memiliki harapan hidup lebih tinggi dari rata-rata harapan hidup. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur social security atau jaminan sosial. Nah, komponen dasar struktur sosial ini melihat dari pembiayaan pay as you go atau tidak didanai. Nah, jaminan sosial ini dimulai ketika 1935, di mana jaminan sosial secara luas mirip dengan sistem jaminan swasta. Seiring waktu, dana tersebut akan mengurangi bunga, dan pada saat pensiun, pokok dan bunga yang masih harus dibayar untuk membayar pensiun ini dikenal sebagai rencana yang sepenuhnya didanai. Pendekatan ini segera dihapuskan pada tahun 1939. Sistem diubah menjadi pay as you go atau tidak didanai, di mana pensiun saat ini menerima manfaat dari pembayaran yang dilakukan oleh pekerja. Karena itu, setiap generasi pensiun didukung oleh pembayaran yang dilakukan oleh generasi pekerja yang ada, bukan dari dana yang dikumpulkan pada tahun-tahun tersebut melalui pencairan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai efek social security atau efek jaminan sosial bagi perilaku ekonomi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa sistem jaminan sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia dan juga efisiensi ekonomi. Sebagian besar diskusi telah berfokus pada penyelamatan dan juga keputusan untuk pasokan tenaga kerja. Sudah kita ketahui bersama bahwa memang sulit untuk memperkirakan dampak dari jaminan sosial atas perilaku kita. Namun dengan demikian, sudah ada beberapa penelitian yang memberikan beberapa pemahaman yang mudah. Yang pertama yaitu mengenai perilaku penyimpanan, di mana titik awal sebagian besar pekerjaan pada jaminan sosial adalah siklus hidup tabungan. Di siklus hidup tabungan ini menyatakan bahwa setiap konsumsi dan tabungan individu merupakan pertimbangan seumur hidup, di mana pada saat mereka bekerja, mereka mengumpulkan sebagian dari pendapatan yang mereka dapatkan itu untuk ditabung atau untuk mengumpulkan kekayaan yang mana nantinya juga akan digunakan sebagai membiayai konsumsi pada saat mereka sudah pensiun. Nah, hal tersebut sesuai dengan gambar kurva 11.3, yang mana gambar tersebut bisa kita misalkan sebagai suatu pertimbangan hidup Bengle yang mengharapkan untuk hidup di dua periode, yaitu di masa sekarang dan juga di masa depan. Bengle memiliki penghasilan I0 dolar sekarang, dan bisa diketahui bahwa penghasilannya akan menjadi I1 di masa depan, di mana bisa diasumsikan bahwa ketika I0 yaitu penghasilannya saat tahun kerja dan I1 sebagai tahun pensiun. Masalahnya adalah memutuskan beberapa banyak yang harus dikonsumsi dalam setiap periode. Ketika Bingley memutuskan berapa banyak biaya untuk konsumsi, secara bersamaan ia juga harus memutuskan berapa banyak untuk ditabung. Jika konsumsinya periode ini melebihi pendapatannya saat ini, maka ia harus meminjam untuk kedepannya.
Jika konsumsinya kurang dari pendapatan saat ini, maka sisanya masih bisa untuk ditabung. Dalam kurva 11.3, pada sumbu horizontal merupakan jumlah konsumsi periode sekarang, dan pada sumbu vertikal merupakan jumlah konsumsi masa depan. Salah satu opsi yang tersedia untuk Bingley adalah untuk mengkonsumsi semua penghasilannya, seperti halnya untuk mengkonsumsi pada titik I0 di masa sekarang dan I1 di masa depan. Jika ditarik garis terhadap slope-nya, titik pertemuan tersebut yang dilambangkan dengan huruf A itu disebut sebagai titik endowment. Pada titik endowment, Bingley tidak menyimpan ataupun meminjam. Dan selanjutnya untuk pilihan kedua adalah menabung dari penghasilan saat ini untuk mengkonsumsi lebih banyak di masa depan. Misalkan Bingley memutuskan untuk menghemat atau menabung sebesar $S di periode ini yang pada kurva berada di titik I0 min S. Nah, jika ia menginvestasikan tabungannya dalam aset dan tingkat pengembalian R, ia dapat meningkatkan konsumsinya di masa depan dengan mengurangi konsumsi sekarang. Bingley dapat meningkatkan konsumsi masa depannya sebesar I plus R dikali S. Dan pilihan yang ketiga yaitu kebalikan dari pilihan yang kedua, di mana ketika konsumsi Bingley saat ini lebih besar daripada pendapatannya, maka ia harus meminjam uang sebesar B untuk memenuhi konsumsinya saat ini. Dan Bingley harus membayar kembali uang tersebut sehingga di masa depan konsumsi Bingley berkurang menjadi I1 min dalam kurung I plus R dikali B. Menurut teori ini, para pekerja menyadari bahwa sebagai imbalan atas kontribusi jaminan sosial mereka akan menerima hasil pensiun yang terjamin, di mana jika mereka memandang pajak jaminan sosial sebagai cara untuk menabung tunjangan di masa depan, mereka akan cenderung lebih sedikit menabung untuk dirinya sendiri. Dan hal ini mengakibatkan jaminan sosial akan memadatkan tabungan pribadi, yang mana fenomena ini biasanya disebut sebagai efek substitusi kekayaan. Untuk efek yang selanjutnya dari jaminan sosial yaitu efek pensiun, yang mana jaminan sosial dapat menyebabkan orang pensiun lebih awal daripada yang seharusnya. Jika masa pensiun seorang itu meningkat, orang tersebut akan memiliki lebih banyak waktu untuk tidak bekerja, sedangkan konsumsi mereka harus tetap dibiayai, tetapi mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk bekerja dan mengumpulkan dana. Jadi, efek pensiun ini cenderung lebih meningkatkan tabungan mereka. Dalam efek pensiun ini, ada hal yang disebut sebagai keputusan pensiun. Nah, untuk memahami keputusan pensiun yang terkait dengan jaminan sosial, kita harus kembali ke konsep kekayaan jaminan sosial. Ingat, seseorang pertama kali memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan jaminan sosial yaitu pada saat mereka berusia 62 tahun. Nih, misalnya Andi adalah seorang yang berusia 62 tahun. Dia memutuskan apakah dia akan melanjutkan bekerja di tahun depan atau tidak. Nah, masalahnya, apa yang akan terjadi pada kekayaan jaminan sosial jika Andi menunda pensiun dan melanjutkan bekerja? Jika perubahan dalam kekayaan jaminan sosialnya itu positif, maka hal itu akan menambah upah yang didapatnya dari pekerjaan tersebut dan juga menambah insentif untuk bekerja. Sedangkan jika perubahannya adalah negatif, maka hal tersebut akan mengurangi insentif. Stres jangka panjang untuk Social Security. Pajak gaji jam sosek saat ini melebihi tunjangan yang dibayarkan dan surplus diperkirakan akan terus berlanjut hingga sekitar 2017, di mana kesenjangan akan ditutup dengan menebus deposito dalam dana perwalian. Untuk memperoleh uang guna menebus setoran ini dan membayar tunjangan yang dijanjikan, pemerintah harus menaikkan pajak, memotong pengeluaran lain, atau meminjam dari masyarakat.
Bahkan jika seseorang secara keliru menganggap dana perwalian sebagai rekening tabungan raksasa, gambarannya tidak terlalu banyak. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa dana tersebut akan habis pada tahun 2040 menurut Social Security Trust 2006. Nah, pada gambar 11.6 ini menunjukkan ukuran tersebut sebagai persentase dari produk domestik bruto untuk 75 tahun ke depan. Kekurangan yang dimulai pada tahun 2017 ini berlanjut tanpa batas dan melebar dari waktu ke waktu. Singkatnya, mengingat struktur saat ini jaminan sosial tidak stabil secara finansial. Selanjutnya adalah studi kasus dari transformasi PT Askes Persero menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan. Pada awal tahun 2014, pemerintah telah melakukan transformasi terhadap PT Askes Persero menjadi BPJS Kesehatan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN membuat pemerintah harus membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, dan dalam hal tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana PT Askes ini Persero resmi dibubarkan tanpa likuidasi dan menjadi BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan ini kemudian menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa jaminan sosial nasional dikelola oleh BPJS untuk jaminan kesehatan nasional secara khusus diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Namun sejak pertama diberlakukan, Jamkesmas terus-menerus menghadapi permasalahan dan keluhan dari masyarakat. Dalam sebuah artikel di Harian Kompas pada tahun 2010 disampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, Jamkesmas ini mendapatkan kesan yang rumit dan membingungkan, terutama bagi masyarakat miskin yang sebagian berpendidikan rendah, karena mereka terlebih dahulu harus melakukan persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Beberapa permasalahan yang harus dihadapi BPJS Kesehatan terutama di Kota Bandung dalam kurun waktu terakhir antaranya demo buruh yang bergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI di depan kantor BPJS Kesehatan Pasteur yang meminta kelonggaran untuk menunda keikutsertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan, karena selama ini perusahaan tempat mereka bekerja memaksa para pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dan para pekerja merasa keberatan. Kasus lainnya yaitu dari rumah sakit di Kota Bandung mengeluhkan adanya keterlambatan pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan yang mencapai angka 73,26 miliar yang berasal dari 1.612.519 peserta BPJS Kesehatan Kota Bandung sejak tahun 2015 hingga akhir September 2015. Selain itu, masalah pencalonan yang mencuat di BPJS Kesehatan di Kota Bandung, di mana permasalahan ini terlihat setelah adanya keluhan warga tentang nomor antrean yang diperjualbelikan oleh calo. Kurangnya sosialisasi tersebut menimbulkan keluhan-keluhan dari masyarakat tentang BPJS Kesehatan, terutama tentang layanan BPJS Kesehatan, mulai dari penolakan rumah sakit kepada peserta BPJS, diskriminasi pelayanan, kesulitan antrian yang dibatasi waktu, hingga bengkaknya tagihan pasien. Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh BPJS Kesehatan bisa bersumber dari berbagai macam faktor, seperti bersumber pada kurangnya maksimalisasi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pengelola BPJS Kesehatan kepada masyarakat tentang BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat sampai saat ini masih belum memahami tentang apa sih BPJS Kesehatan itu secara keseluruhan atau secara lebih mendalam, atau bisa juga bersumber dari masyarakat itu sendiri. Misalnya kurangnya memiliki kesadaran untuk mencari tahu tentang BPJS Kesehatan
atau memiliki sikap kurang sadar akan arti pentingnya asuransi kesehatan, atau ada faktor-faktor lainnya yang menjadi sumber permasalahan dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Beberapa saran yang dapat diusulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. BPJS Kesehatan sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan kepada masyarakat, serta mensosialisasikan pula tentang arti pentingnya asuransi kesehatan agar masyarakat menjadi lebih mengerti dan lebih memahami akan arti pentingnya asuransi kesehatan. Income redistribution atau redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pungutan pajak. Pengambilan keputusan peduli tentang implikasi distribusi kebijakan. Jika ekonom mengabaikan distribusi, maka pembuat kebijakan akan mengabaikan ekonom. Ekonom yang sistematis memperhitungkan distribusi yang dapat membuat kebijakan sadar akan masalah efisiensi dan distribusi. Apakah pemerintah dianggap terlibat dalam mengubah distribusi pendapatan? Misalnya, ketika pemerintah membeli bahan untuk barang publik, beberapa menerima kontrak dan lainnya tidak. Mungkin pemilik perusahaan yang menerima kontrak menikmati pendapatan yang relatif yang mereka dapat. Dengan kata lain, kegiatan perpajakan pengeluaran pemerintah pasti akan mengubah distribusi pendapatan yang real. Tafsiran distribusi data. Cara lain untuk menilai distribusi pendapatan adalah dengan menghitung jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan, tingkat pendapatan real tetap yang dianggap cukup untuk memberikan standar hidup yang seminimal mungkin. Meskipun jelas ada kesewenang-wenangan dalam menentukan apa yang memadai, gagasan tentang garis kemiskinan masih menjadi tolak ukur yang berguna. Mengapa ada disparitas besar dalam pendapatan? Gas yang lama menempati tempat sentral dalam ekonomi dan jauh dari pasti diselesaikan. Misalkan di negara bagian Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Alasan terpenting ketidakkesetaraan pendapatan keluarga adalah perbedaan pendapatan kepala keluarga, perbedaan pendapatan properti, sebagian kecil dari ketimpangan pendapatan. Banyak ekonom percaya bahwa faktor kunci yang mendorong peningkatan ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu peningkatan keuntungan finansial untuk pendidikan karena perubahan teknologi seperti pengenalan komputer yang semakin meluas di tempat-tempat kerja atau pendidikan lainnya. Alasan income redistribution atau redistribusi pendapatan. Yang pertama, utilitarianisme sederhana. Yang kedua, kriteria Masimid. Yang ketiga, redistribusi pendapatan efisien Pareto. Yang keempat, pandangan non-individualistis. Yang kelima, pertimbangan lainnya. Yang keenam, mobilitas. Dan yang terakhir, korupsi. Yang pertama, utilitarianisme sederhana. Ilmu ekonomi kesejahteraan konvensional berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada kesejahteraan anggotanya. Secara aljabar, terdapat N individu adalah masyarakat dan dengan utilitas individu adalah UI. Kemudian kesejahteraan sosial. W adalah fungsi positif dari utilitas individu. Dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F U1, U2 sampai dengan UN.
Persamaan kadang-kadang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial utilitarian karena hubungannya dengan filsuf utilitarian abad ke-19 yang dapat diasumsikan bahwa peningkatan salah satu U, S dan hal lainnya yang sama meningkatkan W yang membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat siapapun menjadi lebih buruk. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Beberapa asumsi mengenai fungsi kesejahteraan sosial yang memperoleh hasil yang kuat antara lain, yang pertama, individu memiliki fungsi utilitas identik yang hanya bergantung pada pendapatan mereka. Yang kedua, fungsi utilitas menunjukkan bahwa utilitas marginal pendapatan yang semakin berkurang saat pendapatan individu meningkat. Mereka menjadi lebih baik, tetapi pada pendapatan tingkat yang lebih menurun. Yang ketiga, jumlah total pendapatan yang tersedia adalah tetap. Dapat disimpulkan bahwa asumsi fungsi utilitas yang identik tidak cukup menjamin tujuan kebijakan distribusi pemerintah yang harus setara sepenuhnya. Yang kedua yaitu kriteria Maximin. Kesejahteraan sosial hanya bergantung kepada manusia yang memiliki tingkat utilitas rendah. Tujuan sosial ini disebut juga dengan kriteria Maximin yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kegunaan orang yang memiliki utilitas minimum. Kriteria maksimal mengisyaratkan bahwa distribusi pendapatan harus benar-benar sama, kecuali sebuah penyimpangan dari kesetaraan meningkatkan kesejahteraan orang yang paling tidak mampu. Seperti contoh pertimbangan masyarakat, orang kaya bernama Peter yang mempekerjakan orang miskin bernama Paul. Namun, ketika Peter dikenai pajak, dia memotong produksi dan memecat Paul. Selain itu, pendapatan yang diterima Paul dari pemerintah lebih sedikit daripada kehilangan pendapatan terkait pekerjaannya. Dalam kondisi hipotesis ini, kepuasan kriteria maksimal masih akan memungkinkan disparitas pendapatan. Kriteria Maximin telah mendapat banyak perhatian, terutama karena pernyataan filsuf John Rawls tahun 1971 bahwa ia memiliki klaim khusus terhadap validitas etis. Argumen Rawls bergantung pada gagasan tentang posisi asli, situasi imajiner di mana orang tidak memiliki pengetahuan tentang tempat mereka di dalam masyarakat. Karena ketidaktahuan ini, apakah pada akhirnya mereka akan kaya atau miskin? Rawls percaya bahwa pada posisi aslinya, pendapat orang tentang tujuan distribusi tidak memihak dan adil. Rawls kemudian berpendapat dalam posisi awal, orang mengadopsi fungsi kesejahteraan sosial yang maksimal karena jaminan yang diberikan terhadap hasil-hasil bencana. Orang-orang takut bahwa mereka mungkin berakhir di bagian paling bawah distribusi pendapatan dan karena itu menginginkan tingkat di bagian bawah setinggi mungkin. Analisis Rawls kontroversial. Satu masalah penting adalah apakah keputusan dibuat dalam posisi awal memiliki klaim superior atas validitas etis. Mengapa pandangan amoral dan egois individu dalam posisi aslinya diberi signifikasi moral khusus? Mengingat pandangan Rawls tentang validitas etis dari posisi aslinya tidak jelas bahwa kepentingan pribadi yang rasional akan mengarah pada kriteria maksimal. Pembuat keputusan Rawls enggan mengambil resiko. Namun, orang mungkin bersedia menerima kemungkinan kecil menjadi sangat miskin sebagai imbalan atas peluang bagus untuk menerima penghasilan tinggi. Akhirnya, para kritikus mencatat bahwa kriteria Maximin memiliki beberapa implikasi yang aneh. Feldstein tahun 1976 mempertimbangkan skenario berikut. Sebuah peluang baru muncul untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling tidak diuntungkan dengan jumlah yang sedikit, tetapi hampir semua orang harus dibuat jauh lebih buruk, kecuali untuk beberapa individu yang menjadi sangat kaya, karena semua yang relevan adalah kesejahteraan orang yang paling tidak mampu. Kriteria maksimal menunjukkan bahwa masyarakat harus mengejar kesempatan ini, akan tetapi secara intuitif haluan seperti itu tampaknya tidak menarik. Yang ketiga yaitu redistribusi pendapatan efisiensi Pareto.
Redistribusi tidak pernah perbaikan Pareto, yaitu perubahan yang memungkinkan semua individu setidaknya berada di bawah status quo. Ini adalah konsekuensi dari asumsi bahwa utilitas setiap individu hanya bergantung pada pendapatannya. Sebaliknya, bayangkan jika individu penghasilan tinggi itu altruistik, sehingga utilitas mereka tidak hanya bergantung pada pendapatan mereka sendiri, tetapi pada orang miskin. Dalam keadaan ini, redistribusi sebenarnya bisa menjadikan perbaikan Pareto. Misalkan setiap orang akan merasa lebih baik jika distribusi pendapatan lebih merata. Namun tidak ada individu yang bertindak sendiri yang mau mentransfer pendapatan kepada orang miskin. Jika pemerintah menggunakan kekuatan koersifnya untuk memaksa setiap orang kaya untuk mendistribusikan kembali pendapatannya kepada orang miskin, efisiensi ekonomi meningkat. Meskipun altruisme tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam perilaku manusia, tidak berarti motif altruistik menjelaskan sebagian besar program redistribusi pendapatan pemerintah. Argumen ini mengasumsikan bahwa tidak adanya paksaan, orang akan memberikan kontribusi yang kurang dari jumlah yang efisien kepada orang miskin. Mereka melakukannya dengan menyaksikan miliaran dolar sumbangan amal yang dibuat setiap tahun. Ada alasan lain. Apakah kepentingan pribadi mungkin mendukung redistribusi pendapatan? Pertama, selalu ada kemungkinan bahwa melalui keadaan di luar kendali, kebijakan distribusi pendapatan mirip dengan asuransi. Ketika Peter berkecukupan, Peter membayar premi dalam bentuk pembayaran pajak kepada mereka yang saat ini miskin. Jika masa sulit melanda, kebijakan terbayar dan Peter menerima keringanan. Selain itu, beberapa percaya bahwa program distribusi pendapatan membantu membeli stabilitas sosial. Jika orang miskin menjadi terlalu miskin, mereka mungkin terlibat dalam aktivitas antisosial seperti kejahatan dan kerusuhan. Yang keempat, yaitu pandangan non-individualistik. Pandangan distribusi pendapatan yang dibahas sejauh ini memiliki implikasi yang sangat berbeda, tetapi mereka memiliki pandangan yang utilitarian. Pada masing-masing kesejahteraan sosial merupakan fungsi dari utilitas individu, dan sifat kebijakan redistribusi yang optimal berasal dari fungsi kesejahteraan sosial. Misalkan pendapatan individu berpenghasilan tinggi meningkatkan, sedangkan individu berpenghasilan rendah akan menjadi lebih buruk. Pertimbangan utilitarian standar menunjukkan bahwa ini akan menjadi hal yang baik bagi masyarakat, sedangkan mereka yang menolak ketidaksetaraan akan menganggap sebagai hal yang buruk. Banyak di kelompok terakhir percaya bahwa sebagai prinsip pertama, pendapatan harus didistribusikan secara merata. Alasan income redistribution yang kelima, yakni pertimbangan lainnya, yaitu di mana proses versus hasil posisi yang dibahas sebelumnya menerima begitu saja bahwa pendapatan individu adalah milik bersama yang dapat didistribusikan kembali sesuai keinginan masyarakat, dan tidak ada perhatian yang diberikan pada kewajaran proses yang digunakan untuk menentukan distribusi pendapatan awal atau prosedur yang digunakan untuk mendistribusikannya kembali. Dan sebaliknya, beberapa orang berpendapat bahwa distribusi pendapatan yang adil ditentukan oleh proses yang menghasilkannya. Dan untuk yang keenam, yakni mobilitas, yaitu di mana argumen alternatif yang menentang kebijakan redistributif pemerintah adalah bahwa dengan mobilitas sosial yang memadai, distribusi pendapatan tidak memiliki kepentingan etis tertentu. Misalkan, mereka yang paling bawah distribusi pendapatan atau anak-anak mereka akan menempati anak tangga yang lebih tinggi dalam ekonomi di tahun-tahun mendatang. Dan pada saat yang sama, beberapa orang lain akan turun, setidaknya secara relatif. Kemudian, statistik distribusi yang relatif konstan dari waktu ke waktu menyembunyikan sedikit perubahan dalam distribusi pendapatan.
Dan bahkan jika orang-orang yang berada di bawah cukup miskin, mungkin bukan masalah yang besar, atau mungkin bukan masalah sosial yang besar jika orang-orang yang ada di sana berubah seiring waktu. Dan untuk yang keenam, yakni korupsi, yaitu suatu masyarakat tidak dapat berkembang secara ekonomi kecuali hak milik terjamin. Ini karena pertumbuhan membutuhkan investasi, dan orang tidak akan berinvestasi jika mereka takut properti mereka akan dirampas baik oleh orang lain maupun oleh pemerintah. Ketidaksetaraan yang ekstrim memasuki cerita karena jika beberapa orang jauh lebih kaya daripada yang lain, mereka mungkin dapat menggunakan sebagian uang mereka untuk merusak pengadilan dan proses politik sehingga mereka dapat mencuri dari orang lain tanpa mendapat hukuman. Yang selanjutnya adalah mengenai insiden pengeluaran. Nah, pada insiden pengeluaran ini akan dibahas mengenai 4 subbab bahasan, yaitu yang pertama mengenai pengaruh relatif harga atau relative price effect. Yang kedua adalah public goods atau penggunaan barang umum. Yang ketiga adalah menilai transfer in kind atau valuing in kind transfer. Yang keempat adalah alasan untuk transfer dalam bentuk barang atau reason for in-kind transfer. Baik, yang pertama adalah mengenai pengaruh harga relatif atau relative price effect. Nah, misalkan pemerintah memutuskan untuk mensubsidi konsumsi rumah tangga yang berpendapatan rendah. Nah, bagaimana hal ini akan mempengaruhi redistribusi pendapatan? Nah, dugaan pertama yaitu orang yang mendapatkan subsidi dan orang yang membayarkan pajak akan mengalami kerugian. Namun, jika orang yang membayar pajak memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari orang yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, maka pemerataan dari pendapatan ini akan jadi lebih merata. Nah, sayangnya pada kenyataannya hal ini tidak berjalan sedemikian rupa gitu, karena jika banyak orang yang miskin meminta subsidi perumahan, maka bisa saja ini akan mendorong biaya perumahan prasubsidi lebih meningkat atau menjadi lebih tinggi harganya. Nah, oleh karena itu penerima subsidi tidak mendapatkan manfaat sepenuhnya dari subsidi. Tuan tanah menuai sebagian dari keuntungan, namun secara teoritis juga tidak dapat ditentukan berapa jika memang ada harga rumah dinaikkan. Yang kedua adalah public goods atau barang publik. Pengeluaran pemerintah yang substansial adalah untuk barang-barang publik yang dikonsumsi secara bersamaan. Artinya, yang dikonsumsi oleh lebih dari satu orang. Nah, secara umum pasar itu tidak mengungkapkan seberapa besar mereka menghargai barang-barang publik. Seperti yang diungkapkan oleh Mancik pada tahun 1999, meneliti implikasi mengenai distribusi dari pengeluaran barang publik. Seperti pertahanan menggunakan 2 dimensi asumsi yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian keluarga dari tunjangan sebanding dengan pendapatannya. Yang kedua, bagiannya sebanding dengan jumlah orang di dalamnya. Yang ketiga adalah menilai transfer in kind atau valuing in kind transfer. Nah, tidak seperti barang publik, transfer in kind ini dia bentuk barangnya itu tidak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum atau tidak dikonsumsi oleh semua orang gitu, cuman orang tertentu saja. Namun demikian sulit untuk memperkirakan nilainya bagi penerima manfaat. Asumsi yang tepat adalah bahwa $1 yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk transfer dalam bentuk barang setara dengan kenaikan dolar dalam penerima pendapatan. Yang keempat adalah alasan untuk transfer dalam bentuk barang atau reason for in-kind transfer. Transfer non-barang dapat mencegah orang yang tidak memenuhi syarat untuk melamar karena beberapa orang kelas menengah mungkin sangat bersedia untuk berbohong untuk menerima uang tunai, tetapi kurang bersedia berbohong untuk mendapatkan komoditas yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Apalagi jika komoditas itu sulit dijual kembali, seperti apartemen di proyek perumahan rakyat. Dengan cara yang sama, menimbulkan kerepotan bagi penerima kesejahteraan. Mengantri mengisi banyak formulir dapat membuat mereka yang tidak benar-benar membutuhkan enggan melamar.
Kemudian studi kasus. Analisis kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Palembang. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat berbagai jenis pajak daerah. Salah satunya adalah pajak hiburan. Palembang termasuk dalam daerah otonom. Program pembangunan daerah yang direncanakan pemerintah memerlukan tersedianya dana yang besar. Dana ini di samping diperoleh dari bantuan pemerintah pusat, sebagian diperoleh dari usaha pemerintah daerah sendiri. Palembang juga tergantung pada sektor pariwisata. Salah satu penunjang pariwisata Kota Palembang adalah tersedianya berbagai fasilitas hiburan yang memadai, seperti bioskop, diskotik, klub malam, bar, karaoke, biliar, panti pijat, refleksi, dan wisata air. Tersedianya macam-macam fasilitas hiburan semakin memanjakan para wisatawan yang datang untuk berkunjung menikmati indahnya Kota Palembang. Bahkan masyarakat Palembang pun turut mengambil bagian dalam mempergunakan fasilitas hiburan yang ada. Semakin tinggi minat konsumen terhadap fasilitas hiburan, maka semakin tinggi pula pajak yang dipungut atas penggunaan hiburan tersebut. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah Kota Palembang karena pajak yang dipungut dapat meningkatkan PAD guna membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan, mensejahterakan daerah, serta pembiayaan program kerja pemerintah daerah lainnya. Pajak daerah memiliki berbagai potensi untuk menjadi sumber penerimaan daerah. Salah satu potensi tersebut adalah pajak hiburan. Potensi pajak hiburan memerlukan salah satu sumber dari penerimaan pajak daerah di Kota Palembang. Pajak hiburan memiliki peran yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Secara umum, jika potensi pajak hiburan semakin banyak, maka pendapatan daerah yang diterima akan meningkat dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan. Pajak hiburan di Kota Palembang memiliki realisasi penerimaan yang setiap tahunnya meningkat dan target penerimaan pajak hiburan tidak terpenuhi. Pertumbuhan pajak hiburan diharapkan dapat ditingkatkan sehingga kontribusi pajak hiburan dapat mendapatkan hasil yang optimal. Potensi yang ada di Kota Palembang, khususnya sektor pajak hiburan, agar dimanfaatkan secara optimal bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah atau BPPD Kota Palembang diupayakan agar selalu melakukan pendekatan kepada wajib pajak. Karena pentingnya pajak bagi suatu pemerintah daerah, pajak menjadi faktor krusial bagi suatu daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 3,21% sampai 4,21%. Dari tahun 2016, kontribusi pajak hiburan selalu mengalami peningkatan baik di tahun 2017 maupun di tahun 2018. Pada tahun 2017, kontribusi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,48%, yaitu dari 3,21% menjadi 3,69%. Sedangkan pada tahun 2018 kontribusi meningkat sekitar 0,52%, yaitu dari 3,69% menjadi 4,21%. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pajak daerah selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah 3,70%. Sedangkan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan kontribusi 4,21% dan kontribusi terkecil pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 3,21%. Rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Palembang sebesar 3,70%. Ini berarti kontribusi terhadap pajak daerah sangat kurang karena berada di persentase 0 sampai 10%. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.